Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Tamam dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Bab kedua. Kemarin sudah kita membahas tentang Ar-Razzaq. Ya, sekarang apa ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu kita mengamati terlebih dahulu. Ada sebuah gambar, di situ adalah seekor induk burung yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya. Kita ketahui di situ burung adalah salah satu ciptaan Allah, makhluk hidup, tetapi tidak berakal. Meskipun demikian, burung tersebut tetap bisa hidup layaknya manusia. Ya, itu berketurunan, kemudian mendapatkan rezeki berupa makanan dan sebagainya. Ya, cukup. Selanjutnya anak-anak bisa menyimak di halaman 16. Ya, alhamdulillah buku cetaknya bukan buku cetak ya. Buku elektronnya sudah ada. Ya, bisa disimak di halaman 16. Untuk filenya sudah Bapak upload ya di e-learning, nanti anak-anak bisa cek itu. Bisa dilihat. Asmaul Husna kali ini adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Allah Maha Pemberi Karunia. Kita lihat lagi gambar tadi. Ya. Jika kita perhatikan, isi alam semesta ini begitu banyaknya makhluknya, itu kita tidak akan mampu menghitung jumlah aneka ragam ciptaan Allah. Sangat banyak. Di antara ciptaan Allah tersebut adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mereka menempati seluruh penjuru dunia ini, dilengkapi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Ya, Allah menciptakan makhluk-makhluk juga dilengkapi dengan seluruh kebutuhannya. Misalnya, untuk manusia bernafas, Allah menyediakan udara yang mengandung oksigen. Ya, menciptakan oksigen untuk manusia bernafas. Untuk manusia minum, Allah menciptakan air, menyediakan air. Untuk makan, Allah menyediakan bahan makanan yang berupa baik itu binatang maupun tumbuhan. Untuk manusia melihat, mendengar, dan merasakan makanan, Allah melengkapi manusia dengan panca indera. Untuk keperluan menulis, manusia diberi tangan dan sebagainya. Dan itu kita tidak meminta, tapi Allah sudah kasih. Ya, kita tidak meminta, tapi Allah sudah menyediakan. Seperti itu. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Di dalam Al-Quran, Al-Wahhab, maha pemberi. Di sini
itu ada pertanyaan ya, ini bentuknya pertanyaan. Ataukah mereka itu mempunyai perbendaharaan? Kita tidak punya. Karena apa? Karena begitu banyaknya rahmat Allah. Bahkan rizki Allah pun kita juga tidak mampu menghitungnya. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya ya, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu. Nah, dari itu melihat bukti tersebut itu kita harus sadar bahwa seluruh isi alam itu diperuntukkan bagi manusia sebagai karunia Allah yang tak terbatas dan pilih kasih. Sehingga manusia harus bersyukur atas karunia yang diterima. Ya. Caranya diantaranya adalah memperbanyak beribadah kepada Allah. Kalau wajib pasti ya, sunah-sunahnya misalnya itu ya, kalau wajibnya jangan sampai ditinggalkan dong ya. Kalau perlu ini ditambah kok. Wajibnya ditinggalkan ya berbahaya. Memperbanyak beribadah kepada Allah ya. Kemudian dengan menjaga kelestarian alam agar tidak rusak dan punah. Karena karunia Allah yang diberikan kepada kita juga datangnya dari alam juga ada ya. Tumbuhan, binatang itu dari kelestarian alam. Kalau rusak, punah, nah kita mau makan apa? Nah, itu salah satunya dijaga. Kita harus menjaga. Ya. Nah, doa dan keinginan pun kita, Allah itu senantiasa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh hambanya sesuai dengan kehendaknya. Namun ya bisa dilihat dalam tabel ini ya. Jadi doanya apa? Jika seorang anak meminta agar menjadi pandai, ya tapi tentunya asalkan ia rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu ada perjuangannya, ada usahanya. Jika seseorang menginginkan agar usahanya berhasil, asalkan ia rajin bekerja tanpa putus asa. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Masih belum berhasil, belajar lagi, belajar lagi. Ya, seperti sudah kalian ketahui, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, akan mendapatkannya. Jadi tidak hanya meminta saja, tapi tanpa ada usaha. Ya, itu namanya omong kosong. Jadi harus ada usahanya. Begitu. Jadi sesuai dengan usaha kita juga. Nah, cara meneladani sifat Allah Al-Wahhab yaitu berbagi sebagian kelebihan yang kita punya. Berbagi sebagian kelebihan yang kita punyai. Contoh, mengajari teman yang belum paham tentang suatu hal. Apalagi ini ilmu ya, kaitan ini misalnya kita nggak boleh pelit, apalagi ilmu kan. Ya, selain kita mengamalkan ilmu, tapi juga kalau ada teman yang membutuhkan misalnya belum paham, kita bantu. Belum pahamnya di mana, nanti itu berbagi sebagian kelebihan. Jangan pelit, apalagi ilmu. Nah, pelit ilmu nanti busuk ilmunya gimana. Kemudian membantu teman yang membutuhkan bantuan. Misalkan punya tenaga, punyanya badan yang kuat misalnya. Teman membutuhkan mengangkat sesuatu atau apa itu, dibantu. Karena kemampuan seseorang ya beda-beda. Bagi yang pinter bisa
mengajari teman yang lain, membantu kalau ada yang belum paham. Bagi yang memiliki kelebihan tenaga, badannya kekar, kuat, nah bisa membantu misalkan dalam mengangkat sesuatu atau seperti apa yang berkaitan dengan tenaga. Ya, sampai sini dan itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kekurangan atau kekeliruan, Bapak minta maaf. Ya, bisa nanti kalau keliru bisa diingatkan ya. Dari saya, sampai ketemu lagi. Kita membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.